Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari Ramadan, NPM 355. Jadi di sini kita akan menguji pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di industri retail. Di mana sini kita menggunakan 3 hipotesis. Yang pertama adalah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga adalah kualitas produk dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Di sini nanti metode analisis yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan analisis regresi sederhana, yang dimana di sini analisis regresi linear berganda itu sendiri adalah sebuah alat analisis untuk melihat seberapa besar pengaruh antar variabel tersebut. Di mana di sini terdapat bentuk persamaan regresi nilai berganda, yaitu Y sama dengan A plus B XB X1 plus B X2 plus ini X1 dan X2 adalah kualitas produk dan kualitas pelayanan, dan BB-nya sendiri adalah kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya di sini terdapat teknik pengambilan sampel, yang dimana sini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yang dimana sini pengambilannya didasarkan pada tujuan penelitian atau karakteristik tertentu. Dimana di sini kegunaan sampelnya adalah responden yang sudah pernah berbelajar di Mr. Retail, dan di sini digunakan sebanyak 50 responden dari hasil survei dengan menyebarkan customer secara online. Di sini terdapat 9 indikator untuk variabel kualitas produk, lalu terdapat 5 indikator untuk variabel kualitas layanan, dan terdapat 4 indikator terhadap variabel kualitas kepuasan pelanggan. Selanjutnya, data yang digunakan adalah data primer, di mana data tersebut diperoleh dari penyebaran profesional itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini kita sudah memiliki data yang akan dianalisis. Data yang akan dianalisis adalah data dari penyebaran profesional. Ini terdapat nama dan jenis kelamin untuk informasi mengenai karakteristik komponen. Di sini terdapat hasil jawaban dari program itu sendiri pada setiap indikator dari item pertanyaannya masing-masing. Selanjutnya kita akan mengolah data ini, di mana yang kita butuhkan adalah hasil dari kuesioner yang ada. Jadi di sini kita mengambil hasil item-item pertanyaan variabel. Ini dari variabel X1 ada di pertanyaan, lalu variabel X2 terdapat 10 pertanyaan, dan variabel Y terdapat 8 pertanyaan. Di sini setiap variabel kita total sudah ada totalnya masing-masing untuk setiap variabel total X1, total X2, dan total ini. Setelah semua variabelnya sudah memiliki nilai totalnya, nah di sini kita bisa langsung olah datanya menggunakan XPX. Jadi data ini di copy paste XPX. Begitu pula dengan nama setiap item. Setiap item kita juga bisa kopas, jadi dari sini udah disiapkan juga. Ini sudah ditranspose, jadi lebih mudah untuk kita kopasnya. Juga nanti ke SPSS. Ini di atasnya tadi kita copy paste untuk hasil angkanya. Jadi variabel view-nya di sini kita buat namanya. Nah, kalau sudah kita bisa lanjut ke analis. Jadi kita untuk bikinin pengujian oleh sistem regresif berganda, ini kita bisa langsung masuk ke anali. Lalu kita pilih regression, lalu kita pilih sini ya. Di sini cara yang bisa dilakukan adalah kita masukkan total X1 dan total X2 ke bagian kolom independen, lalu untuk total Y di sini kita masukkan ke kolom independen. Nah, dari sini jadi kita bisa langsung pilih OK untuk nanti kita bisa melihat hasilnya. Oke, itu hasil sendiri seperti ini. Jadi nanti dari hasilnya
terdapat variabel enter remove di sini untuk metode regressionnya. Lalu di sini ada model summary. Di sini kita bisa nanti untuk melihat hasil dari conversion didominasi add R square yang bisa digunakan. Lalu ANOVA di sini kita bisa melihat uji X atau cara simultannya untuk kedua variabel X itu. Bagaimana pengaruhnya secara bersama-sama terhadap variabel Y. Lalu di sini untuk office-nya di sini adalah kita bisa melihat untuk hasil dari uji T. Nah, di sini nanti hasilnya adalah sebagai berikut, lanjutan dari sini tadi. Nah, di sini hasil pengolahan datanya adalah terdapat hasil untuk expert, lalu ada ANOVA uji F-nya dan uji T-nya. Dan di sini kita bisa interpretasikan data tersebut di mana untuk persamaan regresinya sendiri adalah seperti ini. Jadi untuk Y sama dengan 721 atau konstanta yang ada di sini, lalu ditambah 0,291 dari tanda raise beta 2 untuk X1 dan tanda raise beta untuk X2. Nah, ini lalu akan dibuat interpretasinya dan di sini terlihat nilai konstanta sebesar A 7,211 yang artinya di sini ketika variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan nilai 0, maka kepuasan akan memiliki nilai 7,211. Lalu untuk nilai koleksi yang variabel kualitas produk ini 0,291, artinya ketika terjadi peningkatan satu satuan dalam kualitas produk, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,291 dengan asumsi kualitas pelayanan tetap bernilai konstan. Begitu pula dengan variabel kualitas pelayanan. Ini kualitas pelayanan akan meningkat satu satuan dalam kualitas pelayanan, maka nantinya pembosanan pelanggan akan meningkat juga 0,208 dengan asumsi kualitas produk tetap bernilai konstan. Dan untuk kesimpulannya sendiri, di sini kita bisa melihat dari hasil uji T tadi bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kualitas pelanggan, di mana dari hasil tadi terlihat bahwa hasil uji T khususnya untuk nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, yang artinya ketika nilai signifikasi dari variabel lebih kecil daripada 0,05, berarti itu terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, di mana di sini nilai signifikansi dari kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,023, yang artinya ini terdapat hubungan atau pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu untuk pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan untuk hipotesis yang kedua ini terlihat juga dari hasil UPT, yaitu sebesar 0,001, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Dan di sini dapat disimpulkan bahwasannya variabel kualitas pelayanan itu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap semua pelanggan. Lalu untuk menguji bagaimana kedua variabel X dan tersebut berpengaruh tidaknya terhadap variabel Y, kita menggunakan hasil GF. Nah, di sini hasil uji F juga menunjukkan hasil nilai signifikansi yang kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,000, yang artinya kualitas produk dan kualitas pelayanan di sini berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Seperti itu untuk hasil dari pengujian mengenai pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di industri retail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.